Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu Saudara jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini menjelang sore atau siang menjelang sore kita dapat berjamaah dalam sholat zuhur dengan niat i'tikaf dan zikir serta talabul ilmi. Semoga duduknya kita semua di siang hari ini dalam curahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Walaupun ada perbedaan, ada yang merayakan tahun baru Hijriah di tanggal 7 ya, hari Sabtu ba'da asar sudah membaca doa akhir tahun, malam minggu membaca doa awal tahun. Kemudian ada informasi terbaru lagi, Nahdlatul Ulama memberikan informasi bahwa tahun baru ini pada minggu malam Senin dan hari Senin hari ini. Kenapa demikian? Satu perbedaan, ada hisabiah, ada perhitungan secara tanggal, ada yang melihat bulan. Muhammadiyah dan pemerintah ikut hisabiah. Pas hari Sabtu malam minggu itu tahun baru Hijriah. Ada yang sudah pawai, saya lihat itu di masyarakat itu. Ada yang sudah pada maghrib pada minum susu. Ternyata ada pengumuman tahun barunya diundur. Untung aja tahun baru ya. Coba kalau lebaran diundur, ribut itu kemarin. Kalau lebaran diundur, ribut kemarin. Tapi untung tahun baru yang nggak ada nilai puasanya, nggak ada pada puasa. Walaupun kita bernilai pada puasa 1 Muharram. Hari ini dalam suasana mendung udara, nggak banyak saya sampaikan. Yang penting kita saya mengajak kita bersyukur kepada Allah. Allah masih beri kita kesempatan hidup dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tahun baru ini Allah berikan kita berkah umur kita, sehat badan kita, murah rezeki kita, serta Allah berikan keberkahan dalam hidup kita semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hasyr ya. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dia telah perbuat untuk masa yang akan datang. Makanya para penafsir, para fasir ini menyatakan ini ayat-ayat muhasabah, ayat mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita.
Apa maknanya? Wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap orang, setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia perbuat untuk masa yang akan datang. Kalau masih remaja kita, apa kira-kira nanti persiapan waktu tua kita nanti? Kalau kita sudah tua, kira-kira apa persiapan kita kalau kita sudah meninggal dunia nanti masuk alam kubur? Itu namanya wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Wattaqullaha, bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Artinya apa? Bahwa di sini tahun ini kita memulai tahun baru Hijriah dengan introspeksi, melihat, meneliti, merasakan kira-kira tahun kemarin kita ini bagaimana ibadah kita, bagaimana kerajinan kita, bagaimana kerja kita. Harapannya tahun berikutnya makin rajin dalam ibadah, sering kita banyak meminta doa kepada Allah, ikhtiar yang halal, agar apa? Semakin tahun semakin baik kehidupan kita. Itu harapannya. Ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Mukhtal Ahadits An-Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah, dalam riwayat Abu Naim dari Hakim bin Umair. Beliau kan bersabda, Nabi kita bersabda mengingatkan kepada kita semua. Apa beliau katakan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunu fid dunya adyafan wattakhidul masajida buyutan wa awidu qulubakum ar-riqqata wa aksirut tafakkura wal bukaa wala tahtari bikumul ahwab tabnuna ma la taskununa wa tajma'una ma la ta'kuluna wa tu'ammiluna ma la tudrikuna. Ini evaluasi kita dan nih. Apa Rasulullah katakan? Kunu, jadilah kalian fid dunya, di dunia ini, adiyafan, seperti tamu. Bapak Ibu Saudara, kalau tamu datang berkunjung ke rumah temannya, lama sebentar. Tamu, ada nggak tamu sampai nginep segala? Pakai nambah makannya. Sebentar. Ini dikias nih, namanya bahasa kiasan. Jadilah kamu, kata Rasulullah, di dunia ini adiyafan, seperti tamu. Artinya kagak lama di dunia, gitu maksudnya. Paling lama juga bayna sittin wa sab'in, antara 70, 60, 70. Kenapa? Karena kita berlandaskan hadis Rasulullah 63 tahun. Seandainya ada 80, 90, itu udah bonusnya buat mereka-mereka yang menambah keibadahnya kepada Allah. Tapi seringnya itu umur-umur antara 60, 70. Makanya diingatkan kita oleh Allah dan Rasulullah, kunu fid dunya adiyafan. Jadilah engkau di dunia ini seperti tamu. Artinya apa? Tamu gak lama-lama bakal pulang, bakal kembali. Begitu kita di dunia, itu kata Rasulullah. Ya, tamu nginep aja, yang punya rumah juga udah ngitung nih, makannya sehari berapa kali nih, udah ngitung. Bahkan bertamu aja pakai nambah ngopi, diomongin, nih tamu pakai ngopi nambah lagi nih. Tuh, bagaimana di dunia nanti. Yang kedua pesan Nabi, wattakhidul masajida buyutan. Wattakhidul masajida, dan jadikanlah masjid-masjid itu buyutan, rumah kalian. Yang kedua nih, jadikan masjid seperti rumah kita. Apa maknanya? Kita senang kalau berada di dalam masjid itu.
Kita semacam ini, kita etikaf, kita zikir, sholat berjamaah, ngaji sebentar, nggak lama-lama. Karena cuaca juga mendung ini. Udah berapa hari Pak Gondo ya mendung terus ini. Ini yang paling enak nih siang-siang begini ngapain nih? Nih gini hari ini kapan nih? Yang paling enak nih siang-siang makan nasi padang dulu. Betul nggak? Nasi padang pakai rendang, pakai emping deh tuh. Kalau bisa pakai tunjang. Ngopi dah. Sama duit 10 juta di bawah bantal. Paling enak begini, rebahan. Nih masjid, kata Nabi, beliau katakan wattakhidul masajida buyutan, jadikanlah masjid-masjid itu buyutan seperti rumah. Apa maknanya? Senang kalau berada di masjid, nggak mau lama, nggak mau cepat-cepat keluar, pengennya di masjid dah ibadah, senang tuh, seperti ikan dalam akuarium, senang di air dia tuh. Yang kedua, kita nih masjid kayak rumah kita, kita bersih masjid kita. Dari toiletnya kayak di sini Masjid Al-Muqarrabin bersih kan. Hambalnya juga bersih. Udaranya juga sejuk, ada AC-nya. Betah kita di sini nih. Saya kalau rumah saya dekat, saya mau antar aja pulang nih. Antar aja habis asar pulang. Rumah saya jauh. Nah, dan ada kegiatan lagi habis ini kan. Senang kayak bapak sekarang di masjid, senang. Jadikanlah masjid ini seperti rumah kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, wa awidu qulubakum ar-riqqata. Wa awidu qulubakum ar-riqqata. Biasakanlah, ya, hiaskanlah qulubakum ar-riqata, hati-hati kalian ar-riqata selalu mengingat kepada Allah. Ini hati kita jangan kosong, selalu ingat sama Allah, zikir kepada Allah, namanya zikir khafi, zikir di dalam hati. Selalu kita zikir sambil bekerja, tapi hati terus zikir kepada Allah. Kita nggak lisankan, kita nggak munculkan dalam bisa kita, tapi hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsir tafakkur wal bukaa. Dan perbanyaklah oleh kalian kata Rasulullah at-tafakkur, berfikir. Ya Allah, umur udah sekian, sebentar lagi pensiun. Ini juga banyak nih yang bisa ngaji di pensiun Pak Gondo ya. Udah pamit sama saya nih pensiun ini. Yang sini berapa orang udah pensiun, udah izin, Tad, saya ngaji terakhir ya gitu, terakhir nggak, yang terakhir kan dia udah nggak ngaji lagi katanya karena pensiun. Lama-lama juga nih kita pensiun semua nih. Saya juga ntar pensiun udah meninggal, udah nggak ngajar lagi. Semua kita bakal mati. Pikirin tuh ya Allah, sudah berpikir, tafakur dengan diri kita, ya Allah, umur kita sekian, amal kita bagaimana, kegiatan kita bagaimana, tafakur. Makanya nih muhasabah, berpikir, mengevaluasi karya-karya selama kita hidup, ya. Wal buka, sambil nangis tuh. Kalau ada khilafnya, ada kesalahan kita, banyak dosa kita, nangis kepada Allah, ngadu kepada Allah, jangan ngadu kepada handphone. Bikin status tuh ngadunya tuh. Gak punya duit bikin status. Ada gitu tuh. Dibaca sama temennya, pakai gambar orang lagi nangis. Ya. Istrinya di mana sama istri pakai nangis. Statusnya jangan. Kalau pengen kita ngeluh, ngadu kepada Allah, ya bil buka, dengan nangis. Ya Allah, hari ini sudah beralih tahun, dari hari ke hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, terus bergulir. Secara bilangan umur kita bertambah, tapi hakikatnya secara takdir umur kita berkurang. Berarti sama alam kubur makin lama makin jauh, makin dekat kita. Makin dekat. Kerja Bapak di sini paling berapa tahun? Enggak selama-lamanya.
nangis, merenung dirinya supaya Allah berikan kekuatan, kemampuan lebih meningkat lagi, baik rezekinya, ibadahnya, dunianya, akhiratnya. Wala tahtalib bikumul ahwa, jangan kalian mengikuti ya hawa nafsu, pengen ini, pengen itu. Dunia enggak bisa puas-puasnya. Pengen punya satu rumah, pengen beli rumah lagi. Sudah punya 2 rumah, pengen juga beli rumah lagi terus. Itu nafsu namanya. Tabnuna ma la taskununa. Kalian bangun itu rumah banyak. Tapi apa? Ma la taskununa. Tapi kalian kagak tempatin, cuman bangun doang. Punya rumah 4. Apa 4-4 kita tinggal di situ? Enggak. Punya rumah 4-4-4-nya apa mungkin kita tinggal di situ? Enggak, paling 1 kita tinggal. 3 kata kontrak, macam orang yang nempatin. Punya motor 4, apa 4 kita naikin? Enggak. Ya. Punya mobil 4, apa 4 kita pakai? Enggak. Punya istri 4, nggak tahu nih jawabannya nih. Allah alam dah, masing-masing jawab. Tapi enggak dunia. Tabnuna malah taskununa. Kamu bangun itu rumah, ada yang bangun kos-kosan 20 pintu, masya Allah. Ada yang bangun apartemen, dia nggak tempatin tuh. Itu katakan tabnuna malah taskununa. Kalian bangun itu rumah-rumah, tapi kalian tidak bisa menempatinya. Wa tajma'una ma la ta'kuluna, kalian kumpulkan harta-harta kalian di deposito semua. Di ATM-nya banyak, tapi apa? Malah takut enggak semua kamu makan. Kita nih orang sehat, orang yang punya duit paling makan sehari 3 kali. Yang normal 3 kali. Pertama namanya sarapan. Pagi ya, sarapan. Yang kedua namanya makan siang, makan bener tuh. Yang ketiga malam, apa namanya? Apa namanya? Nama yang paling ngetren apa? Nama yang paling ngetren kalau makan malam apa namanya? Apa? Bahasa Inggrisnya apa? Dinner. Dinner makan kalau bahasa Betawi namanya mindo. Kalau bahasa Betawi namanya mindo. Kalau bahasanya kan dinner, makan malam, itu doang. Nggak ada orang sehari makan 5 kali, maruk namanya. Nggak ada, 3 kali udah maksimal. Paling kita ngemil-ngemil yang lain. Dia duitnya banyak, makannya disimpan, wah sekian ya. Tapi dikatakan di sini wa tajma'una ma la taquluna. Kalian kumpulkan itu harta-harta malah takuluna, tapi kalian nggak bisa makan, nggak bisa semuanya. Si orang, si anak, tetangga. Wa tu'ammiluna malah tudrikuna, kalian itu bercita-cita, berangan-angan, malah tudrikuna, tetapi kalian tidak dapat mencapainya. Makanya ini kalau emang ikut NU ini hari kedua Muharram, hari pertama ya. Kalau ikut Muhammadiyah, pemerintah ini udah hari kedua. Ya kita tinggal bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, kesuksesan dalam bekerja, kemudahan-kemudahan agar kita semakin tahun semakin berkah hidup kita semua. Pengen baik lagi, ada amalan Muharram. Pertama adalah silaturahim. Silaturahim kepada teman, kerabat, orang tua, kepada orang-orang soleh, guru-guru kita, silaturahim. Kemudian nanti ada namanya puasa, namanya puasa Asyura tanggal 10 Muharram. 2 hari jangan sama orang Yahudi. Kalau bisa 9 dan 10 namanya Tasu'a dan Asyura, puasa tuh. Ya. Kemudian apalagi nih amaliyah Muharram, menyantunin anak yatim. Disantunin, digembirakan, ya.
diusap palanya sambil dikasih duit. Jangan diusap doang tuh anak yatim, mestinya diusap aja dah. Nggak dibagi duit, bagi kesenangan. Ini amaliyahnya. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Ya, kemudian berikutnya adalah terus kita perbanyak lagi karya hidup kita. Semoga di tahun baru hijrah ini 1446 ini Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dimantapkan iman Islam kita, istiqomah dengan kebaikan dan amal soleh kita. Allah berikan kita keimanan yang berkah, keluarga yang sakinah mawaddah, punya keturunan anak-anak yang soleh dan soleha, serta akhir kita dalam keadaan husnul khotimah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbil sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min adzabil akhirah. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ya dzal jalali amitna ada'il Islam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.